suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Bab 18. Kecewa Halwa, diabaikan Cakar. Selamat ya Ran, Mas Rian. Semoga samawa dan segera diberi momongan. Ucap Halwa pada pasangan pengantin baru. Makasih ya Hal. Harusnya kamu yang hamil dulu, baru aku yang nyusul sama masku. Balas Rani, seraya mencium pipi kiri dan kanan sohibnya itu. Cakar, cepat bikin hamil istri kamu, biar kalian segera punya mainan hidup. Seloroh Rian pada Cakar, yang menyalami kedua mempelai untuk terakhir kali. Kami pulang sekalian ya, pamit Halwa. Halwa, kenapa tidak nanti saja? Rani protes, karena Halwa dan Diva sudah akan pulang. Lain kali kita kumpul-kumpul lagi. Kalau sekarang, kamu dan suami kan masih harus melayani tamu selain kami. Ya sudah, kami pulang ya, pamit Halwa dan Diva. Mengakhiri perjumpaan mereka bertiga hari ini. Mau tidak mau, Rani harus melepas kepergian kedua sohibnya itu dan kembali melayani tamu undangan yang lain di pesta pernikahan ini. Halwa, aku duluan ya sama masku. Iya, oh iya, ngomong-ngomong, kamu pulang bareng suami kamu kan? Tanya Diva sebelum menaiki motor Ardi milik pacarnya. Iya, aku bareng Mas Cakar, tapi dia sepertinya masih ngobrol sama atasannya di sana. Sahut Halwa, seraya menatap jauh ke arah pintu keluar gedung. Dan di sana, Cakar memang masih mengobrol. Hampir 15 menit Halwa menunggu dan berdiri di pinggir pohon kersen yang teduh. Rasa lelah sudah mendera. Cakar yang ditunggu-tunggu masih saja berdiri dan mengobrol di sana. Dan kini tidak hanya teman atau atasannya berada di situ, tetapi Sersan Nilam juga ada. Halwa merasa dadanya sesak seketika, ketika matanya harus melihat Sersan Nilam berada di sana. Halwa ingin tahu seperti apa hubungan Cakar dengan Kowat itu. Benar kata Diva, Sersan Nilam selalu saja cari kesempatan untuk menempel dekat dengan suaminya. Apakah Sersan yang satu itu tidak tahu kalau Cakar sudah menikah? Halwa sudah merasa kesal dan sedih, sehingga dia memutuskan pulang naik ojek saja. Saat kakinya akan melangkah, tiba-tiba Cakar datang dan memanggilnya. Halwa, ayo pulang. Kamu mau kemana? Langkah kaki Halwa terhenti. Dia menoleh ke arah Cakar dengan muka yang sudah memerah. Aku mau naik ojek saja, Mas Cakar. Karena Mas Cakar lama, ucapnya seraya melanjutkan langkahnya dan tetap memutuskan untuk naik ojek. Halwa, ayo. Kamu marah? Cakar meraih lengan Halwa dan menariknya menuju mobilnya yang masih diparkirkan. Jangan mempermalukan aku dengan naik ojek. Itu artinya kamu mau mempermalukan aku di hadapan teman-teman maupun atasan aku, ujarnya, yang sama sekali tidak dibalas Halwa. Dia sudah terlanjur kesal dan sedih pada Cakar. Inginnya saat ini Halwa menangis menjerit, meneriakkan kalau Cakar adalah lelaki yang tega. Halwa masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata pun. Sikap Cakar yang hilang menghilang di pesta pernikahan Rani dan Rian tadi sudah membuat Halwa sedih. Belum lagi Cakar tidak bilang atau pamit. Lalu tadi pun sama. Setelah menyalami Rani dan Rian sebelum pulang, Cakar tidak bilang bahwa ia mau mengobrol dulu dengan teman-temannya. Tidak basa-basi dulu pada Halwa. Hal ini
membuat Halwa semakin tidak dihargai saja. Giliran dia mau pulang dengan ojek, Cakar sok perhatian dan berkata jangan mempermalukan dirinya. Cakar sejenak menoleh ke samping Halwa yang diam tidak bicara sepatah kata pun. Wajahnya fokus keluar jendela dengan posisi sedikit miring. Tidak berapa lama, mobil Cakar melaju meninggalkan gedung pernikahan Rani dan Rian. 20 menit kemudian, mobil Cakar tiba di depan rumah. Cakar tidak memasukkan mobil ke dalam pagar rumah. Sepertinya ia akan langsung pergi lagi. "Masuklah duluan, aku ada perlu," ucap Cakar. Seraya menoleh ke arah Halwa yang masih dengan posisi seperti tadi. Halwa terkejut, lalu menegakkan tubuh dan meraih pegangan pintu mobil dan membukanya. Tanpa pamit, dia keluar dan pergi meninggalkan mobil Cakar. Cakar menatap kepergian Halwa yang tanpa basa-basi. Dia merasakan Halwa sedang kecewa dengannya, ingin turun dan menegurnya. Tapi Cakar terlanjur ada janji dengan seseorang dan harus segera pergi. Mobil Cakar berlalu dan pergi dari depan ke rumahnya menuju suatu tempat. Halwa kini memasuki rumah. Ia langsung menaiki tangga dan menuju kamar. Entah kenapa dia begitu sedih hari ini. Setelah merasa diabaikan Cakar di pesta pernikahan Rani tadi. Halwa begitu sedih. Terlebih ketika ia melihat Cakar mengobrol dengan Sersan Nilam di depan gedung. Antara keduanya nampak bahagia dan tertawa lepas. Halwa menangis sepuasnya. Padahal sikap Cakar bukan hari ini saja abai seperti itu. Tapi entah kenapa yang kali ini bagi Halwa sangat menyakitkan. Apakah itu artinya dia cemburu pada Sersan Nilam? Bang Cakar itu bukannya sudah punya bini. Tapi kenapa Sersan Nilam cari kesempatan ngintilin terus Bang Cakar? Padahal bininya juga ada loh di pesta pernikahannya Bang Rian. Celoteh salah satu teman sekantor Cakar, yang tadi sempat Halwa dengar saat dirinya pamit pada Cakar dan ingin ke toilet gedung. Sersan Nilam itu kayaknya suka sama Bang Cakar. Harusnya dia tahu diri kalau Bang Cakar sudah punya bini. Jangan sengaja ngintilin kayak ekor saja, cibir teman Cakar. Satunya lagi menimpali. Halwa masih terngiang-ngiang pembicaraan kedua teman sekantor Cakar di toilet tadi. Rupanya Sersan Nilam itu memang menyukai Cakar, dan itu rupanya yang membuat Halwa semakin sedih. Sampai kapan aku harus diabaikan begini? Apakah sampai aku menyerah? Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk menyerah. Aku harus tunjukkan dulu perhatian dan kasih sayangku terhadap Mas Cakar. Siapa tahu dia bisa berubah. Tapi sampai kapan aku harus berpura-pura begini? Kita lihat saja sampai di mana aku bisa bertahan. Halwa berusaha menguatkan hati dan memberi semangat untuk dirinya sendiri. Dia bertekad tidak akan menyerah sebelum dia merasa lelah. Halwa berjanji akan berusaha memberikan kesan baik ketika dia harus pergi karena lelah nanti. Jam 20 malam. Cakar pulang dalam kondisi tidak rapih. Kemejanya sudah diganti dengan kaos kesatuan bergambar sniper. Halwa menyambutnya dengan sedikit berani. Seperti janjinya tadi pada dirinya sendiri. Dia akan menguatkan hati dan berpura-pura kuat dengan sikap dingin dan abai Cakar. Halwa meraih tangan Cakar dan menciumnya, meskipun Cakar bermaksud menghindar. "Mas, mau makan dulu atau mandi dulu?" tanya Halwa, tanpa mempedulikan tatapan Cakar yang tajam.
Aku sudah makan bersama teman-temanku di acara ulang tahunnya dan aku masih kenyang, beritahunya, membuat Halwa sedikit kecewa. Oh, iya sudah, aku makan saja sendiri, karena aku tadinya menunggu kamu untuk makan bersama, balas Halwa, seraya bergegas menuju meja makan. Jujur saja, dia memang sudah lapar. Kesedihannya yang ada bisa dia pendam dulu, karena perutnya lapar. Tahu begini, dari tadi saja aku makan duluan, gumamnya pelan, sembari menyuap makanan di piringnya. Halwa, kenapa kamu tadi pergi begitu saja saat keluar dari mobil? Kamu kesal sama aku? Singgung Cakar tiba-tiba menghampiri Halwa yang baru saja selesai makan. Halwa mendongak dan menatap Cakar sekilas. Aku minta maaf, Mas. Tadi aku hanya sedih karena kamu mengabaikan aku dan justru mengobrol lama dengan teman-teman kamu. Halwa menjawab jujur. Mungkin ini adalah sikap jujur yang terakhir yang akan Halwa tunjukkan di depan Cakar. Bersambung.